Hari ini kita akan ngomongin hal yang berbeda nih. Tapi sebelumnya, flashback dulu ke tahun 2018. Jadi waktu itu kita mengunjungi Tokyo Motor Show di Tokyo Bigside. Disitulah pertama kali kita melihat si Honda E. Tampilannya lucu, mengeluarkan zero emission. Pokoknya it's the future lah. Pas lihat pengen banget rasanya naik Honda E. Sampai akhirnya ada app namanya Honda Everygo. Kita nggak disponsorin sih sayangnya. Jadi begitu deh singkat ceritanya. Kalau gitu ayo kita jalan-jalan pakai Honda E. Nah, itu dia tampilannya. Honda E ini mengusung konsep modern dan urban. Jadi kayak sengaja dibuat mungil dan kompak untuk kebutuhan orang kota. Ukurannya kira-kira hampir sama dengan Honda Jazz. Menurut website sih, si Honda ini beratnya sekitar 1.500 kg. Honda E ini harganya terbilang mahal, sekitar 600 juta kalau dikonversikan ke rupiah. Dan kalau harga on the road bisa sampai 700 atau 800 juta di Jepang. Karena kepemilikan mobil di sini ribet deh, dari asuransi, bayar garasi, ya pokoknya banyak sekali deh. Jadi kita lagi ada di Honda Select, kita mau pinjam Honda E. Itu tuh, zero emisi mobilnya. Pakai car sharing app ini termasuk mudah loh. Jadi setelah reservasi kita tinggal datang ke lokasi yang udah ditentukan. Gak perlu kita ketemu orang di loket. Tinggal tap SIM mobil card ke reader yang nempel di bagian luar mobil. Lalu kemudian otomatis akan membuka kunci pintu mobil dan mengaktifasi pemakaian. Pertama kali kita menyalakan mobil, sama sekali nggak sadar loh kalau mobilnya sudah berjalan. Soalnya suaranya hening banget dan hampir semua digitalisasi. Dari kaca spion sampai speedometer. Udah gitu banyak banget sensor yang dipasang di mobil ini. Dari adaptive cruise, lane keep assist, atau high beam headlights, sampai seatbelt sensor. Serasa pakai smartphone berjalan. Apa tuh? Seatbelt siapa? Wearing seatbelt. Menurut websitenya Honda E, yang jenis model standar, jadi dalam sekali charge itu bisa dipakai sejauh 283 km kalau dalam ukuran WLTC atau 308 km untuk ukuran JCO8. Ada yang tahu nggak sih WLTC atau JCO8 itu apa? Nah, sedikit fakta menarik nih tentang WLTC dan JCO8. Keduanya ini adalah ukuran penggunaan bahan bakar atau power kali ya, karena ini kendaraan listrik, dan emisi yang dikeluarkan dari mobil itu sendiri. WLTC itu singkatan dari Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Cycle, merupakan ketentuan harmonisasi standar dari Peraturan Kendaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. WLTC ini diukur melalui 3 situasi mengemudi, yaitu dalam perkotaan atau urban, lalu pedesaan, dan di expressway atau di jalan tol. Sedangkan JCO8, singkatan juga apa ya, nggak tahu. Itu diukur melalui 3 situasi mengemudi juga, yaitu mengemudi di keramaian kota, periode idling, dan seberapa sering akselerasi dan deselerasi yang dilakukan oleh pengemudi. Oh, gimana ya rasa menyetirnya? Buatku tuh pas nyetir rasanya smooth banget. Jadi si mobil kayak meluncur dan licin di jalan gitu. Tapi pas nginjak pedal gas yang dalam, si mobil jadi kayak bisa estimasi pergerakannya supaya dia nggak endut-endutan gitu mobilnya. Tapi pas direm pelan, dia rasanya pakem banget. Tekan pedal rem sedikit aja dia langsung berhenti. Nah, selanjutnya kita nyobain interiornya nih. Dashboardnya hampir dari ujung ke ujung semuanya touchscreen.
Ada panel TFT 8,8 inci di depan pengemudi untuk speedometer dan lainnya. Sisanya touchscreen 12,3 inci untuk hal-hal seperti GPS, radio, dan lainnya. Ternyata ini bisa ganti wallpaper juga loh. Jadi ada tema-temanya gitu. Sebenarnya perlu nggak sih? Enggak sih, tapi buat lucu-lucuan aja. Biar deh. Jadinya gitu. Oh. Oh. Nah itu dia. Hyundai ini benar-benar smart car deh. Dia punya semacam Siri gitu. Hai. 株式会社は位牌が見つかりました。こちらを目的地に設定しますか。 Hai. Cara pakainya bisa? Enggak. 株式会社は位牌がでご案内します。 Hai, konnichiwa. Oh, kenapa dia begitu? Coba penjelasannya personal Personal assistant. Konnichiwa. 仮石が見つかりました。 Ngomong konnichiwa salah. Korin. Enggak, aku bilang konnichiwa. Lagi. Woi. Mana dong? Konnichiwa. Kenapa dia tidur agak? Pencet lagi. Pencet. Konnichiwa. こん Oke. にちは。安全運転で行きましょう。 Anzen unten ikimasyo. Apa lagi dong bahasa Jepang apa lagi? Siti, say something in Japanese. Huh? Why? Unaka ga heta. 複数のレストランがあります。 Oh, すごい. 何で絞り込むか。 Kalau nggak bisa bahasa Jepang mampus. Doyate charge suru desu ka? わかりませんでした。あれ。もう一度お試しください。車をチャージしたいですけど。現在地周辺に充 Oh, 電 ada ス itu テーションが dekat 複数見 rumah. つかりました。 Ya, こちらでここに行く。 Koko ni Iko. Yang mana ya? Oh, deket tadi Titi beli itu. Nah, ini fitur yang terfavorit dan terkeren. Kita bisa main Nintendo Switch. Enak banget kalau lagi macet. Cuma jangan pas lagi nyetir ya, ntar nyusruk ke kali. Suaranya tapi. Ya gitu deh. Oh, jadi di bagian depan ini. Kita lihat bagasinya yuk. Ukurannya kecil banget ya. Tapi apa mau dikata, namanya juga konsep urban. Kalau kursi belakangnya gimana Kang? Enak nggak? Kursi belakangnya agak sempit sih. Buat badan kita aja udah lumayan sempit. Apalagi buat orang yang lebih besar ya. Jadi nggak ada mikrofon ya, bisa sambil. Jadi ini buat orang Indonesia juga kecil sih, tinggi sih hampir 170. Mentok ke depan. Enggak, tapi biasanya kalau jok belakang kan dudukan joknya bagian paha itu cuma kayak 3/4 gitu loh kan. Kalau ini kayak full ya. Harusnya nyaman sih, jadi nggak capek gitu kan. Tapi sempit. Sama ini dan Itu apa? kakiku kejepit. Oh, udah mentok. Kakiku kejepit nggak bisa gerak. Mentok banget. Ada charger juga. Ada apanya itu? USB charger. Oh, oke. Kalau mau charge handphone atau buat itu bisa main game kali. Enggak. Oke, selanjutnya kita lihat mesinnya. Buka cupnya, lihat isinya mesin. Aku nggak tahu apa-apa soal mesin mobil. Nah, satu lagi fitur yang lumayan keren.
Kenapa lumayan? Soalnya makanya juga agak susah gampang gitu. Dan bisa kalau ada marka parkir yang jelas seperti garis putih. Kalau mau parkir di antara tukang bakso sama delman, udah pasti kelindes tuh si abang. だから東山さんからすれば先ほどの安さんはね、ちょっとまあ怒りがあるんじゃないかみたいなおっしゃってましたけど、東山まあ上使っておっしゃってたんですね。だけどそうじゃなくて東山さんが一番 Aku deg-degan, aku takut. Kenapa dia bunyi? Oh keren, mampus keren. Ben keluar. Terakhir, kita mau charging. Awalnya kita kebingungan gimana cara ngebuka kapsi powernya. Kita nyari-nyari di bagian dalam gak ketemu, nanya ke si montir, dia juga kebingungan nyari itu tombol ada di mana. Ternyata secara gak sengaja ketemu deh tombolnya. Untuk sekali full charge, mobil ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Lumayan lama ya. Ya, begitulah pengalaman kita naik Honda E. Untuk sekarang agak sulit untuk merekomendasikan mobil listrik karena infrastruktur charging stationnya yang masih belum memadai. Meskipun di negara seperti Jepang loh, dan agak kurang praktis ya, masa dalam sehari bisa 2 atau 1 kali charging, dan sekali charging itu bisa sejam atau setengah jam. Ya tapi bagaimanapun mobil listrik adalah masa depan karena dari segi lingkungan sangat positif. Semoga adaptasinya aja lebih cepat.